Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jadi CPNS. Semoga video-video yang kita sajikan selalu memberikan hasil terbaik untuk teman-teman semua. Di sini kita masih membahas mengenai soal TKP teman-teman, yang mana kita sudah memasuki soal ke-15. Di mana ada suatu pertanyaan seperti ini. Agar suatu kegiatan berhasil saya laksanakan, saya akan titik-titik. A. Meminta bimbingan seorang ahli dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Oke, baik. B. Mempelajari kegiatan tersebut sebelum memulai kegiatan. Oke, baik. C. Mencontoh orang lain yang sukses memperkerjakan pekerjaan tersebut. Oke, baik. Yang D. Menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berjalan. Oke. Yang E. Menggunakan cara yang biasa saya pakai. Cara yang biasa saya pakai. Ini cenderungnya kok kurang tepat teman-teman, karena cara yang kita pakai belum tentu sesuai dengan cara yang sedang berjalan di suatu proyek atau suatu kegiatan. Maka antara A, B, C, dan D ini kita eliminasi yang paling buruk. Meminta bimbingan seorang ahli dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Meminta bimbingan seorang ahli ini melibatkan orang lain, berarti ahlinya siapa? Membutuhkan uang tidak? Membutuhkan biaya tidak? Nah, ini tentunya kurang tepat dalam koridor ini ya teman-teman. Kalau koridor yang lain mungkin beda lagi. Terus mempelajari kegiatan tersebut sebelum memulai kegiatan. Ini mempelajari tentunya baik, karena kita mempelajari dari hal-hal yang sudah terjadi, atau mungkin ada buku panduan, atau mungkin ada petunjuk teknis dan lain sebagainya. C. Mencontoh orang lain. Mencontoh orang lain ya kalau ada orang lain. Sebisa mungkin kalau dalam soal-soal TKP ada suatu hal yang terkait dengan pekerjaan, kita coba mengerjakan dari dalam diri sendiri teman-teman. Itu kalau pilihannya yang paling tepat adalah dari dalam diri sendiri. Jangan melibatkan orang lain terlebih dahulu. Kecuali memang jawabannya melibatkan orang lain semua, kita cari yang paling ahli atau paling expert. Yang dia menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berjalan. Ini menyesuaikan tentunya antara B dan D ini hampir memiliki jawaban yang tepat. Akan tetapi yang paling tepat adalah yang B teman-teman. Ketika kita mempelajari kegiatan tersebut sebelum mulai kegiatan, sebelum ya teman-teman. Dan ini adalah ketika kita menyesuaikan ketika sudah berjalan. Ini kan tentunya kurang baik. Sebenarnya antara B dan A ini cenderung juga sama-sama baik, akan tetapi kalau A akan melibatkan orang lain, ya kalau orang lain itu mau mengajari kita, seperti itu. Terus yang nomor 16, ketika saya sudah memutuskan suatu tindakan yang ternyata berakibat buruk, pada umumnya saya A. Menerima akibatnya dengan setengah menyesal. B. Menerima penuh segala akibatnya. C. Menyalahkan orang lain yang mendorong saya. D. Menggugat orang lain karena tidak mengingatkan saya. Dan E. Menyesali secara berkepanjangan keputusan yang telah saya buat. Kalau menyesali berkepanjangan ini kurang baik untuk diri kita dan juga mental kita teman-teman. Jangan sampai kita menyesali walaupun ternyata apa yang kita lakukan itu berakibat buruk. Terima segala konsekuensinya dan selesaikan segala akibatnya teman-teman. Yang D. Menggugat orang lain karena tidak mengingatkan saya. Tidak, ini kurang bertanggung jawab artinya. Yang C. Menyalahkan orang lain, ini juga bukan. Antara A dan B ini teman-teman. Menerima akibatnya dengan setengah menyesal. Ini setengah menyesal kan konotasinya buruk. Yang B. Menerima penuh segala akibatnya. Berarti jawaban yang paling tepat, ini bukan paling benar teman-teman, tapi paling tepat. Karena di soal-soal TKP itu memiliki jawaban yang benar semua, akan tetapi isinya tepat dan kurang tepat. Segala tindakan yang diambil dalam sikap-sikap di soal TKP itu semuanya tindakan yang cenderung bisa saja dilakukan orang lain dengan alasan-alasan tertentu.
Bukan salah mereka menjawab, tapi kemungkinan kurang tepat dalam mereka mengambil keputusan itu saja. Terus yang nomor 17, ketika saya mengalami kegagalan dalam meminta maaf atas kesalahan yang saya lakukan, saya akan mengalami kegagalan dalam meminta maaf. Artinya kita tidak dimaafkan. Yang paling tepat adalah berusaha meminta maaf lagi sampai dimaafkan. Ini boleh, tapi kan butuh waktu. B. Bimbang apakah minta maaf itu perlu. Ini salah. Terus C. Tidak berani meminta maaf lagi, tentunya salah. D. Berusaha sekali lagi minta maaf dan berharap dimaafkan. Oke, benar. Yang E. Meminta bantuan orang lain menjadi penengah. Ini benar. Dalam meminta maaf, ini ada hubungannya dengan orang lain. Jika kita sudah meminta maaf dan gagal, kita minta maaf lagi pun sampai dimaafkan itu belum tentu dimaafkan, teman-teman. Paling jawabannya kan setengah terpaksa. Terus kita berusaha sekali lagi minta maaf dan berharap dimaafkan, itu juga jawaban yang hampir sama. Sini setengah dipaksa. Terus E. Meminta bantuan orang lain sebagai penengah. Ini biasanya adalah solusi yang paling tepat, dimana ketika kita meminta maaf misalnya kepada orang lain, ini kita meminta bantuan atasan atau teman yang cenderung dekat dengan dia, atau mungkin ketika terjadi perselisihan antara suami istri itu meminta bantuan orang lain, misalnya orang yang lebih bijak, orang tua ataupun apa. Walaupun terkadang orang tua itu kadang kalau tidak tahu akar permasalahannya itu justru membumbu-bumbui. Tapi kita coba mencari jalan terbaik. Mungkin bukan orang tua, mungkin sahabat dia yang paling baik, mungkin sahabat terdekat dia dan lain sebagainya. Seperti itu, teman-teman. Maka yang kita lakukan yang paling tepat adalah meminta bantuan orang lain sebagai penengah. Atau misalnya dalam perselisihan adalah meminta bantuan hakim sebagai jalan penengahnya. Oke, selamat berjumpa kembali, teman-teman. Semoga bermanfaat dan jangan lupa nantikan video jadi CPNS berikutnya. Oke, bye-bye.